Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa di video ini saya akan membahas 10 saham hasil request-nya teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di YouTube ini, jangan lupa request-nya itu di grup Telegram. Saya ada kasih link-nya di deskripsi di bawah, jadi tinggal diklik aja dan teman-teman langsung join. Stay tune sampai akhir video karena nanti saya akan share beberapa saham hasil screener-nya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang belum kebagian profit, kan hari ini grup MNC mulai tuh ya bergeliat lagi, apalagi indeksnya sudah breakout nih. Jadi moga-moga sih kebanyakan pada kebagian profit. Tapi yang belum kebagian, it's okay, don't worry. Nanti saya akan share beberapa saham. Jadi moga-moga rezeki akan segera menjemput teman-teman. Saya akan share dulu. Oh ya, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu nih. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, tools yang saya gunakan di sini itu adalah tools-nya Wisdom and Invest. Aksesnya itu melalui Telegram dan ini memang harus berlangganan ya. Tapi untuk teman-teman yang belum memutuskan ingin berlangganan, it's okay, selalu bisa tinggal stay tune aja, nontonin terus YouTube-nya Wisdom and Invest karena saya akan share ketika saya lagi sempat. Nah, ini kita mulai. Tools-nya sebetulnya ada banyak banget, tapi yang sering saya gunakan itu adalah Chartwin, yang ini ya, Chartwin, juga ada NBSA dan HKQ. Kenapa saya pilih ketiga itu? Karena ketiga itu mewakili, yang pertama Chartwin mewakili teknikal, dan kalau yang NBSA, yang ini ya, supply and demand sebetulnya, ini mewakili net buy sell asing, jadi foreign flow. Jadi yang satu mewakili teknikal, satu mewakili foreign flow, dan satu mewakili action-nya. Jadi kapan harga mau dinaikkan atau harga lagi dinaikin, itu akan terlihat di chart-nya HKQ. Kita cek composite-nya, dan kita cek foreign flow dari indeks kita, net composite. Oke. Indeks kita masih oke, walaupun hari ini candle-nya agak kurang bagus ya, karena candle-nya merupakan candle shooting star. Tapi selama dia bertahan di area breakout-nya, jadi di sini adalah area breakout, kalau dia koreksi, kalau indeks kita koreksi nih ke sini, maka harap maklum ya, wajar-wajar aja. Selama dia bertahan di area support ini juga ada gap, jadi mungkin akan tutup gap, baru naik lagi. Moga-moga teman-teman bisa kebagian buy on weakness nih. Tapi jangan salah pilih saham ya. Ini momentumnya masih bagus, pixelnya juga hijau-hijau, indeks kita oke. Kalau support win-nya sih agak lumayan jauh nih, yaitu di 6677 di area sini. Tapi ya oke, semoga hanya tutup gap lalu langsung lanjut naik. Ini sama nih ya, kayak kondisinya kayak di sebelah sini nih. Waktu itu juga indeksnya sempat gap up, lalu jadi dua candle hijau, ini breakout juga, lalu ada candle merah. Satu candle merah, momentumnya semakin terus meningkat. Nah, semoga indeks kita seperti itu lagi. Oke. Kita cek juga foreign flow-nya. Nah, yang ini foreign flow-nya kelihatan ya dari warna abu-abu ini, artinya semakin meningkat. Artinya ada akumulasi walaupun hanya kecil-kecil. Moga-moga kayak di sini juga nih. Ini waktu itu kan sideways lalu breakout. Nah, ini juga udah sideways cukup lama lalu breakout. Moga-moga lanjut setinggi minimal setinggi area sideways-nya yaitu di area 7.000-an kalau nggak salah tadi saya cek, atau bahkan lebih ya. Semoga seperti ini nih. Tingginya sama seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun enggak, it's okay. Yang penting saham kita tetap hijau. Jadi kita langsung aja bahas saham yang di-request oleh teman-teman. Yang pertama adalah Trin. Kita cek juga supply and demand-nya dan HKQ-nya dari Trin. Trin ini sebetulnya salah satu saham yang saya pantau juga. Kenapa? Karena dia berada di atas garis win terus, momentumnya meningkat terus, volumenya semakin meningkat juga, dan ada foreign flow-nya nih. Nah, saat ini masih di atas garis win. Ini ada area support sekaligus ada area
garis win line. Selama dia di atas garis win line, ini masih bagus ya. Win line di 360. Yang belum punya nanti bisa pantau di area win line karena beberapa kali ini mantulnya di win line terus nih. Di sini mantul ya. Kalau dia mantul lagi di area sini maka bisa ikutan buy on weakness untuk si trend ini. Ini masih oke dengan area resistnya yaitu 418 dan ini all time high. Jadi ada potensi dia bisa all time high ya si trend. Lalu ada foreign flow-nya, jadi waktu naik ini ada foreign flow, walaupun hari ini net sell, tapi secara grafik ini masih meningkat ya abu-abunya. Jadi semoga net sell-nya nggak masif, dalam arti dia nggak jualan terus dan grafik abu-abunya jadi loyo, kalau itu artinya tidak oke. Jadi pantau dulu di area garis winline-nya, ini juga ada garis uptrend line, jadi dipantau aja di sana, kalau mantul maka teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau dia malah breakdown dan disertai dengan outflow dari asing, jadi misalnya ini makin loyo, ini juga breakdown misalnya ya. Ini hanya contoh, kalau misalnya dia breakdown dan ada outflow juga dari asing, maka jangan entry. Tapi kalau dia masih ada hijau-hijau lagi dan ini mantul, maka teman-teman bisa entry. Karena ini sangat menarik banget si trend ini. Haka-hakinya, saya nggak tahu apakah ini valid atau enggak, karena walaupun di sini lagi sideways, ini hak-haknya hijau-hijau semua. Jadi kita anggap aja, kita berasumsi bahwa ini tidak valid ya. Kita utamakan tetap adalah teknikalnya. Jadi walaupun ini tetap misalnya hijau-hijau, tapi teknikalnya tiba-tiba dia breakdown, maka itu tidak oke. Karena kita utamakan adalah teknikalnya dulu, baru hak-hakinya. Trend sudah, selanjutnya ada BSML. Nah ini juga menarik ya, karena saham uptrend, sayangnya uptrendnya ini adalah saham IPO nih, baru IPO. Jadi data historinya sebenarnya nggak begitu bisa kita andalkan ya, karena data historinya masih pendek. Kalau secara dengan data histori yang pas-pasan ini ya, momentumnya sih masih meningkat. Sayangnya volume transaksi juga semakin menurun. Ini masih higher high, secara price action masih oke. Jadi kalau ada yang entry-nya tuh sebetulnya paling oke adalah saat dia breakout di sini, sama saat dia breakout di sini ya. Tapi kalau misalnya ada yang baru mau entry, maka harus sudah tahu support ini sangat jauh sekali. Supportnya kita bisa gunakan support, ini karena dia uptrend, maka kita gunakan support yaitu harga low-nya aja. Selama dia tidak bikin lower low, ini low-nya kan 650 ya, maka itu menjadi support. Selama dia tidak bikin lower low, maka masih oke. Resistnya, maka harga high menjadi resistnya. Soalnya kan dia ATH ya, all time high. Ini juga saham baru, jadi nggak ada historical datanya. Jadi resistnya 720. Besok ini harus pantau lagi, akankah dia mampu untuk membentuk higher high lagi. Jadi resist 720, ininya 650. Selama dia tidak breakdown dari 650, maka masih oke. Yang sudah punya tinggal pasang trailing stop, yang baru mau entry maka harus tahu resikonya ya. Selama dia tidak jebol 650, jadi bisa aja misalnya mau entry pakai VWAP. VWAP-nya yaitu VWAP hari ini ya 692. Kalau selama dia kalau misalnya teman-teman mau spekulatif, maka bisa pakai VWAP-nya ini, cicil, jangan lupa. Tapi begitu breakdown 650, maka exit. Jadi SL-nya itu di 650, kasih toleransi, misalnya 1-2% di bawahnya. Oke, momentum masih oke. Foreign flow-nya ya nggak kelihatan ya, karena masih awal-awal. Ini sih grafiknya sih meningkat. Tapi hari ini net sell, walaupun masih kecil, grafiknya masih meningkat. Cuma karena ini saham baru IPO, jadi kita mau analisa nggak begitu maksimal. HKK masih oke, karena grafik warna hitamnya masih meningkat. Selanjutnya adalah AMAR. Untuk AMAR, ini closingan candle-nya sih agak kurang oke ya. Kenapa? Karena
Sudah 2 candle, dia ada rejection di atas atau ekor di atas. Ini artinya tekanan jualnya cukup besar nih. Ini juga ada gap, jadi kemungkinan dia bisa aja koreksi dulu. Momentumnya juga tidak begitu oke. Ini volumenya untuk volume koreksi lumayan ya. Jadi candle merah, candle bearish disertai dengan volume yang tinggi, jadi agak bahaya. Semoga teman-teman tadi sudah sempat SOS. Coba saya lihat. Ini ARB. ARB-nya ya ARB. Karena ARB masih ada, jadi potensi ya besok bisa melanjutkan penurunannya ke bawah. Seharusnya tadi sebelum benar-benar ARB tutup di over, maka seharusnya teman-teman segera SOS dulu, langsung hajar kiri. Jadi nggak terkunci ARB-nya gitu ya. Moga-moga tidak ada teman-teman yang sangkut. Kalau misalnya ingin entry, maka jangan dulu. Wait and see sampai ada pantulan atau ada reversal pembalikan arah seperti di sini ya. Di area sini tuh. Di area support ini lumayan jauh soalnya. Ini garis winline-nya di 585. Momentumnya belum begitu oke. Jadi hati-hati ya. Foreign flow-nya juga tidak oke karena net sell terus semakin berkurang. Hak-haknya juga tidak oke. Ini merah-merahnya lumayan udah mulai tinggi nih. Next ada BGTG. Kaki BGTG. Oke. BGTG supportnya ada di 264. Ini mulai muncul momentum jadi menarik banget. Volumenya juga bagus ya. Jadi candle bullish dengan volume yang besar itu oke. Tinggal diatur aja entry-nya. Entry-nya karena tadi lumayan tinggi ya di atas VWAP ya. Jadi moga-moga besok sempat pullback dan teman-teman bisa buy on weakness. Support 264, VWAP 277 itu dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Di bawahnya juga ada support lagi yaitu 256. Kalau garis winline-nya ini cukup jauh nih, 234, tapi seharusnya dia tidak boleh breakdown dari 256 ataupun 264 ya, karena jadinya tidak oke lagi gitu. Foreign flow-nya sih enggak ada pun hanya secuil aja. HKK-nya menarik karena udah dari beberapa candle kemarin ya seharusnya entry-nya. Kayaknya saya pernah bahas juga nih ya, udah dari beberapa video YouTube kemarin tuh. Oke, jadi BGTG masih berpotensi, tinggal entry di support aja. Resistnya ini karena lumayan kopong nih, lumayan kopong artinya resistnya nggak begitu banyak ya. Ini bisa kita jadikan resist juga di area sekitar 310 nih, saya ambil bulletnya aja, angka psikologisnya aja ya. Atau bahkan moga-moga dia bisa ke sini nih, 338 dan di area-area sini nih. Di area sini. Maksimal 374 tuh ada resistnya. Oke, selanjutnya ada Breeze. Oke, Breeze menarik. Udah ada sinyal segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa ke resist di 1760. Supportnya kita bisa gunakan support garis swing yaitu 1560. Resist selama dia bertahan di atas garis win maka masih oke nih. Moga-moga lanjut terus ini karena naiknya juga disertai dengan volume yang lumayan ya untuk si Breeze ini. Foreign flow-nya juga ada. Nah, di sini udah mulai ada foreign flow nih. Jadi mudah-mudahan lanjut ke area supply-supply-nya tuh. Ke area resistnya ya. Namun si Breeze ini sebetulnya masih downtrend nih kalau nggak salah. Coba saya cek secara weekly dan Breeze monthly-nya nih, biar kelihatan ya view besarnya. Kalau kakinya sih belum oke nih, belum ada yang serius banget, belum kelihatan hijau-hijaunya. Secara monthly, nah ini dia.
Ini bearish-nya ya, bearish-nya secara weekly ada perbaikan momentum, cuma tren besarnya memang sebetulnya masih downtrend. Jadi watch out di area resist kuat nih. Sini ada resist kuat ya, yaitu di area berapa tuh? Ini ada downtrend channel juga 17 sekitar 1750 lah ya. Kita bulatkan aja atau maksimal di area 2000 nih. Itu secara weekly. Ya akan lebih bagus kalau dia harus breakout daerah sini dulu tuh. Sana. Breakout dari sana baru oke. 1750. Kalau tadi daily-nya ya 1760 sini ya, 1760. Ada resist. Jadi mudah-mudahan dia ke sana. Kalau tidak bisa breakout, maka teman-teman bisa taking profit dulu. Oke. Bearish karena masih downtrend. Selanjutnya ada bumi. Juga haki-haki bumi. Bumi, momentumnya melemah, jadi warna biru tua, tapi dia masih di atas garis winline sih ya. Selama dia bertahan di atas garis winline, ini masih menarik. Winline di 76. Nah, udah naik tuh winline-nya kemarin itu. Kalau nggak salah saya cek masih di 73, ini udah mulai naik. Jadi jangan lupa bagi yang sudah entry sejak awal, udah ikutan sejak breakout di area sini ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Pasang trailing stop-nya itu bisa pakai garis winline dikasih toleransi. Jadi winline ini sebagai support juga sebetulnya. Dia trend following ya. Resistnya di sini di area 8182 atau bahkan di area 86. Resistnya itu 86, 81, 82, 86. Karena dia belum berhasil bikin higher high breakout dari sini, belum bisa. Jadi nanti kita lihat dulu apakah dia mampu bertahan di sini. Kalau mampu bertahan, maka potensi untuk naik kembali dan testing di 82 sampai 86 itu. Foreign flow-nya sih kurang ya, nggak ada ya. Net sell dan grafiknya yang abu-abu itu malah menurun. Untuk hak-hakinya ini masih menanjak, belum ada buangan yang gimana-gimana banget. Jadi moga-moga dia masih bisa lanjut. Dijaga aja, ingat jangan sampai breakdown dari 76 ya, kasih toleransi 1-2% di bawahnya. Jadi kalau dia sampai closingnya di bawah garis winline, jadinya tidak oke lagi. Selanjutnya ada XL, XCL, HKHK, XCL. Lihat Excel-nya, momentumnya melemah, price action-nya juga tidak oke ya, masih agak kurang nih. Dia di bawah garis winline, momentumnya juga melemah, jadi masih kurang oke nih. Support selanjutnya ada di ini 3040 dan di sini sih 2960. Moga-moga bagi yang teman-teman, moga-moga sih udah pada kena stop loss ya, karena di sini seharusnya sudah exit. Karena dia breakdown dari support yang lumayan nih, lumayan banyak di sini. Nih, harusnya sudah exit sejak di situ. Tapi kalau misalnya baru mau entry, maka pantau dulu ya, dia mantulnya di mana. Karena candle sekarang dia masih bikin lower low terus. Lower low artinya itu tangganya ke bawah mulu. Tuh, kayak tangga ke bawah ya, jadi masih belum oke. Tunggu aja sampai dia tidak lagi membentuk tangga ke bawah, baru yang ingin spekulatif, maka spekulatif. Padahal foreign flow-nya sih bagus ya. Nah, itu dia sebabnya saya selalu katakan bahwa harus utamakan technical analysis dulu. Jadi price action-nya duluan yang kita utamakan sebelum bandarmologinya. Karena kalau kayak gini, ini akun ada net buy, asingnya net buy terus, tapi harganya malah bikin tangga ke bawah terus. Kan nggak mungkin kan kita udah di sini harusnya udah cuan, lalu akhirnya jadi minus malah, sayang sekali. Nah ini lihat aja nih, ini ada area demand, nah moga-moga dia mantul di area situ ya. Yang mau spekulatif tunggu aja dulu sampai ada pantulan baru entry. Kalau kakinya sih tidak oke, karena ini ya ada merah-merah-merah. Yang bagus itu adalah ketika dia hijau-hijau grafiknya terus semakin menanjak. Oke, next setelah Excel ada IMAS. Untuk IMAS, momentumnya ada perbaikan dan dia lagi testing resist downtrend ya, yang ini.
Yang ini nih. Ini itu namanya resist downtrend dia karena dia masih bergerak dalam channel downtrend sebetulnya. Jadi hanya akan oke kalau dia sudah breakout. Kalau belum bisa breakout, maka dia akan bergeraknya tuh zigzag di dalam channel. Jadi harus hati-hati. Yang sudah spekulatif di support channel, kalau misalnya dia tidak mampu breakout, mau di taking profit dulu silakan. Kalau breakout, maka ada potensi ya, dia bisa ke sini dulu nih, yaitu 855. Itu resistnya. Kalau dia nggak bisa, maka artinya dia akan ke bawah dulu. Jadi testing support lagi, ini ada support low-nya ya di area 700. Foreign flow-nya sih biasa aja ya, datar-datar aja, nggak ada yang gimana-gimana. HKK juga belum ada yang serius, belum ada warna hijau-hijau dan semakin meningkat. Selanjutnya ada Elsa. Elsa segera testing MA 200 nih. Momentumnya sih masih oke. Likuiditasnya pas-pasan, garis winline-nya dan supportnya ada di 270. Selama dia bertahan di situ masih oke, tapi karena kalau dia belum mampu lewat dari MA 200, berarti artinya kemungkinan dia akan sideway dulu nih. Jadi range sideway-nya area segini, kalau ada yang sudah punya, pantau aja di resist 290 ya, itu ada MA 200-nya. Kalau dia nggak bisa breakout, maka taking profit dulu. Tapi kalau dia breakout, maka bagus banget. Nah, daripada si Elsa, sebenarnya lebih menarik MADC karena sudah breakout dari MA 200-nya. Untuk foreign flow menarik ya. Ini ternyata juga ada foreign flow, ini oke banget, tapi tunggu aja apakah dia mampu untuk breakout. Kalau yang sudah punya, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop. Kalau yang baru mau entry, maka pantau dulu untuk beberapa hari ke depan. Mau buy on weakness di area 270, seandainya dia mantul, maka silahkan. HKK-nya belum begitu-gitu oke-oke banget ya, HKK-nya. Karena belum ada hijau-hijau dan semakin menanjak. Nanti saya akan tunjukin nih HKK yang kayak apa sih yang bagus ya. Ada di saham-saham yang udah masuk screenernya Wisdom and Invest. Selanjutnya ada CPRO. CPRO momentumnya berubah menjadi titik pink, maka artinya potensinya dia akan sideway nih. Area sideway-nya, maka kurang lebih di area sini, support resistnya yaitu 80, resist di 93. Kalau sideway ya artinya kan gerakannya begini ya. Kalau begitu maka tektokin aja dulu, buy on support, dan sell on strength. Kalau dia sampai breakdown dari garis win itu di 80 sekaligus ada support ini juga, maka sebaiknya exit dulu. Foreign flow tidak ada, HKK-nya juga tidak menarik, karena ini masih terus menurun ya, walaupun kemarin sempat ada satu hijau bar tinggi, tapi yang kita lihat adalah rata-ratanya nih. Jadi kayak gini walaupun dia ada hijau-hijau, tapi kan secara rata-rata akhirnya dia terus menurun ya, jadi tidak oke. Oke, itu saham ke-10 yang di-request oleh teman-teman, jadi sudah ini saatnya kita masuk ke saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi kalau ada teman-teman yang ketinggalan profit-profit dan pestanya dari grup MNC di hari ini, maka mudah-mudahan kebagian profit di esok harinya. Oke, saya share screener hasil screener dulu ya, yaitu screener HKK, itu ada di sini screenernya. Nah, ini fasilitas dari membernya Wisdom and Invest nih. Kalau member sih punya akses di sini ya. Tapi kalau yang belum jadi member, it's okay. Teman-teman bisa pantengin aja YouTube ini. Tapi kalau tertarik untuk menjadi member, maka jangan lupa untuk kontak adminnya Wisdom and Invest. Nah, ini Winstock Info, ada buy-nya itu artinya muncul segitiga hijau, tapi tetap harus cek chart ya. Jadi nggak cuma berdasarkan screener, ada tulisan buy artinya kita beli, enggak. Kita harus cek kembali screenernya, apakah trennya itu sudah uptrend, apakah dia lagi sideway. Karena kalau lagi sideway itu kan begini. Maka segitiga hijau dan merah kita abaikan. Kita belinya tuh di support dan sell di area resist. Jadi tektokan aja.
Berbeda lagi kalau misalnya sudah ada valid, sinyal validnya. Nah, nanti kita lihat si BBRI nih. BBRI menarik banget ya. Ini screenernya, kalau yang screener HKQ itu ini tadi, ini sudah diurutin dari yang HKQ cukup besar. Nah, nanti kita cek juga si BMRI. Banking-bankingnya lagi menarik banget nih. Oke. Yang pertama, IATA. Ini IATA, ARA ya. Congratulations untuk para member WIN. Dan kalau misalnya ada yang sudah menggiring IATA menggunakan HKQ, nah, di sini saya share nih HKQ-nya. Menarik kan ya? Cakep ya HKQ-nya IATA. Tuh, ini hijau-hijau semuanya. Terus kalau kita lihat menggunakan 5 menitnya nih. Nah, setiap ini 5 menit ya, chart 5 menit bukan chart daily. Jadi cara penggunaannya adalah ketika sahamnya sudah mulai muncul, ini frekuensi analyzer atau FQ nih kodenya. Kodenya sih sama di HKQ, HHIATA, karena 5 menit, maka pakai 5 menit. Dan frekuensi analyzer ini lebih oke kalau kita pakainya di 5 menit ya, bukan di daily. Ingat, jangan salah. Jadi HKQ ini, frekuensi analyzer ini, sangat oke kalau kita gunakan di 5 menit, bukan di daily. Fungsinya apa? Untuk fast trading. Jadi kita juga bisa mengawal, misalnya si IATA nih, pasti ada yang galau, buang nggak ya, TP nggak ya. Nah, kita bisa kawal dengan si 5 menit ini. Ini ada spike frekuensinya, semakin tinggi semakin baik, dan ada actionnya. Jadi HKQ itu adalah actionnya ya. Jadi di HK, di HK, di HK. Walaupun ada yang buang, tapi secara grafik dia masih meningkat. Jadi itu oke. Jangan lupa pasang trailing stop, karena pastinya akan ada orang-orang atau trader yang ingin taking profit ya. Hari ini ARA dan tutup toko di bid, jadi kemungkinan besok akan naik juga. Tapi apakah dia mampu bertahan? Nah, itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Karena tergantung market ya. Kalau market mau taking profit, ya apa boleh buat. Ini double topnya sebetulnya sudah nyampe juga gitu. Sini sih resistnya 121. Moga-moga sih nyampe ya. Jadi besok kalau dia opening, dia mungkin gap up dulu ke 121 ataupun 128 itu ada resistnya. Moga-moga dicapai dulu, jangan lupa pasang trailing stop. Dan bisa dikawal dengan HKQ 5 menit. Kalau sudah mulai ada buangan, harganya mulai diturunin, maka teman-teman silakan taking profit. Oke. Selanjutnya ada GZCO. Nah, ini juga sudah ARA. Oke, GZCO dan happy cuan ya para member. Tadi kan udah direkom juga GZCO. Cek juga 5 menitnya GZCO 5 menit. GZCO. GZCO ini oke, tadi breakout area sini. Momentumnya sih ada, ini ada. Karena dia arah juga, artinya kemungkinan potensi besar besok dia akan lanjut naik. Nah, tapi apakah dia mampu bertahan closingnya high? Nah, itu dia yang pertanyaannya harus dijawab oleh market ya. Kita hanya bisa lihat di esok hari. For info sih nggak ada ya, datar-datar aja, nggak ada hijau-hijau, bar hijau yang tinggi. HKQ-nya secara daily bagus, secara 5 menit ini ya, ada frekuensi analyzer-nya tuh, ada spike, dia masih sideways, lalu ada action-nya di sebelah sini. Nah, kita bisa ikutan. Oke. Sini grafiknya sih masih menanjak, jadi kemungkinan besar besok akan naik dulu. Tinggal dikawal aja dengan 5 menitnya. Kalau belum ada buangan yang gimana banget, kalau grafiknya masih menanjak ke atas, maka masih oke. Tapi kalau dia sudah mulai banyak buangan, bar-bar merah dan grafiknya menurun, maka silakan taking profit. Oke, atau pasang trailing stop aja kalau nggak mau pusing. Selanjutnya ada BGTG. Oh, BGTG tadi sudah di request ya. Oke, saya coret dulu. BGTG-nya. BGTG menarik ya. Itu boleh teman-teman kalau misalnya ada yang ingin spekulatif. Lalu BBRI ya, di beberapa video yang udah lama banget saat indeksnya lagi sideways, itu saya sudah pernah bilang bahwa
asing tuh masih net buy gitu, dan BBRI, banking semua juga masih net buy. Jadi semua akan indah pada waktunya. Dan hari ini semua akan blue chip juga pada waktunya ya. Akhirnya hari ini, enggak hari ini sih, lebih tepatnya kemarin si BBRI breakout. BBRI hari ini candle-nya sih agak-agak ini ya, agak jelek, candle bearish. Tapi supportnya itu, jadi jangan teman-teman tuh jangan kejar atas ya, karena yang namanya blue chip naiknya juga nggak akan dahsyat banget. Tunggu aja saat dia lagi pullback, pasti akan pullback. Maka teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa money management. Supportnya ini ada di 4.300, 4.230, juga ada gap. Waktu itu sih saat dia mulai rally, di sini juga ada gap, itu belum pernah ditutup ya. Indeks kita pun saat rally, itu juga belum ditutup sampai sekarang. Nah, jadi moga-moga sih nggak perlu ditutup lah ya gapnya itu, rally dulu gitu loh. Nah, yang penting kalau dia di area-area sini lalu mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy, oke? Momentumnya ada bagus, jadi kemarin di candle yang ini itu sudah kan 1, 2, barnya 2. Jadi di sini tuh sebetulnya sudah breakout disertai dengan momentum, jadi sebetulnya sudah valid buy ya dari sini. Moga-moga dia akan jadi seperti di sini. Tuh. Foreign flow. Nah, kita lihat foreign flow-nya BBRI sangat masif banget, jadi sangat oke banget. Moga-moga dia akan mengulang lagi seperti di sini. Kan ini naik, konsol, dan semoga lanjut lagi. Haki-nya juga bagus ya, sama seperti di sini. Jadi moga-moga akan lanjut seperti sebelumnya. Next ada BBCA, kita lihat ya BBCA-nya bagus nggak sih? Soalnya kan masih jalan di tempat aja ya, ketimbang saham-saham lainnya. BCA ini memang sudah mulai agak ini ya, memang bukan saham-saham yang untuk ditradingkan. Jadi bukan untuk buy sell per harian, tapi ini lebih ke invest sih sebetulnya. BRI, BCA, BMRI, BNI tidak cocok untuk ditradingkan. Kalau mau trading, maka mendingan pilih saham-saham yang kayak MNC, grup MNC masih bagus ya. Masih ada banyak yang oke gitu. Momentum titik pink, jadi sama kayak di sini. Nih, di sini juga ya. Momentumnya titik pink, maka dia masih sideways. Yang ingin buy, maka belilah di area support, nggak perlu terburu nafsu. Support di 7625, 7525, di sana bisa teman-teman mau spekulatif silakan. Potensinya nih karena indeksnya bagus ya. Kalau bagus, kalau misalnya masih lanjut, maka masih menarik. Walaupun tidak jadi ATH lagi indeks kita, tidak jadi uptrend, sebenarnya ini cocok untuk investasi aja. Jadi bisa menggunakan sistem dollar cost averaging, itu artinya cicil bertahap di setiap support. Seperti itu. Jadi daripada nabung di bank yang bunganya nggak seberapa ya, nggak nyampe 1% mungkin, kalau deposito hanya 3%. Nah, mudah-mudahan dengan kita jual beli di saham-saham ini, di sahamnya aja gitu, kita nabungnya di sahamnya, maka untungnya sebetulnya lebih oke gitu. Foreign flow. Foreign flow-nya ini masih oke. Pakai weekly aja lah ya, biar lebih jelas kelihatan ya. Weekly, STBBRI weekly. Nah, lebih kelihatan kan ya, grafik peningkatannya gitu. Masih oke, BBR-nya kelihatan ya, grafik peningkatannya masih oke. Next ada BBNI. Oh, haki BCA ya, menarik sih ya, ini sudah mulai ya. Selanjutnya ada BMRI. BMRI sudah ada momentum, dia masih bertahan di atas garis swing, jadi ini menarik banget. Yang ingin spekulatif buy, maka bisa spekulatif buy di area support, yaitu garis swing-nya juga bisa. Ini 7492 angkanya, tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi. Momentumnya masih oke, ini juga masih oke.
resist di area 7.800. Kita lihat nih foreign flow-nya ya. Foreign flow-nya juga bagus banget tuh. Di sini masif, di sini memang datar, sempat ada net sell sedikit. Lalu di sini mulai masif lagi. Ini gerakannya kayak indeks ya. Jadi semoga lanjut ke atas nih. Saya pernah gambarin juga waktu itu di video YouTube, entah kapan saya lupa. Jadi ini tren sebelumnya naik, lalu dia konsolidasi, memang lumayan lama. Nah, moga-moga dia akan lanjut naik, minimal setinggi area sideway-nya, segini. Oh ya, ini udah setinggi area sideway-nya ya. Atau bahkan setinggi kenaikan ini. Nah, jadi semoga ke area situ. HKHQ juga menarik nih, sudah mulai banyak hijau-hijau, grafiknya sudah mulai agak meningkat. Nah, moga-moga seperti yang kemarin. Kemarin itu konsol di sini lalu lanjut naik. Nah, ini semoga juga ini konsol lalu naik kembali. Berapa tuh? 8.300 tuh kelihatan di sini. Ada resistnya. Selanjutnya BBNI. Nah, BBNI masih cakep ya. Dia lagi testing high yang di sini. Semoga bisa breakout dan lanjut ke area 8 ribuan. Momentumnya juga masih bagus. Foreign flow-nya juga masih banget, lebih tinggi bahkan ya dari sebelumnya. Maka jangan sampai ya ketinggalan nih saham-saham blue chip ini. Karena untuk nabung juga oke, daripada nabung di bank, bunganya nggak seberapa. Ya, sebenarnya masih banyak banget saham-saham yang menarik. Saham-saham all time high-nya kayaknya belum kelihatan. Yang jadi pantauan saya sih ESA, cuma ESA hari ini terancam ARB tadi ya. Untung sih nggak ARB terkunci. Kalau ARB terkunci nggak kurang oke. Tapi hari ini ARB-nya masih ada bid-nya, jadi moga-moga sih masih bertahan dan bisa bikin all time high. Yang jadi pantauan atau watchlist saya itu TRIN dan ESA. Lalu beberapa saham MNC ya pastilah ya, jangan sampai nggak ikutan. Yang penting kita harus cepat bereaksi. Kalau misalnya sudah bubar pestanya, maka ingat untuk exit. Jangan sampai tidak exit ya. Jangan disimpan-simpan saham-saham yang seperti itu karena biasa pestanya ada masanya. Saham-saham lain ini masih banyak banget. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya akses ke fasilitas atau fiturnya Wisdom and Invest, silakan latihan sendiri dengan cara-cara yang saya tadi gunakan. Gunakan 3 chart, yaitu chart WIN untuk cek teknikalnya, gunakan chart SD atau supply and demand itu untuk ngecek foreign flow-nya, lalu untuk ngecek action-nya di HKHQ. Tidak semua saham yang punya frekuensi analyzer di 5 menit artinya bagus ya. Harus hati-hati. Jadi sebaiknya pilih saham yang naik lagi uptrend lagi. Jadi harus lihat trennya juga nih. Kalau lagi sideway, dia sideway-nya masih baru 1 hari, 2 hari mungkin belum bisa naik. Biasanya sideway itu sekitar 5-7 hari. Kalau sahamnya terlalu lemot, maka bisa berbulan-bulan bahkan ya. Jadi hati-hati, tidak semua saham yang punya frekuensi analyzer spike itu artinya oke. Teman-teman carilah saham-saham yang lagi naik, lagi booming. Contohnya kayak BSML itu juga ada spike-nya loh. Ya, BSML di 5 menit ya. Ada spike-nya itu dari kemarin tuh sudah ada spike-nya. Dari beberapa hari tuh. Itu masih ada spike-nya. Jadi ya begitulah, semoga teman-teman bisa latihan lagi yang banyak dengan cara-cara yang udah selalu saya share setiap hari di YouTube ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya dan menemukan saham-saham yang menarik ya. Sering-sering berlatih sehingga tidak perlu menunggu-nunggu atau bertanya-tanya terus, Ci, supportnya di mana, Ci, resistnya di mana? Karena begitu di-share, saham ini menarik, teman-teman sudah tahu bisa mengambil action, oh ini saatnya beli. Oke, jadi tidak ketinggalan cuan. Kira-kira begitu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa pada profit. Semoga sehat-sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Thank you.